Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak Ibu dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang saya hormati dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Adila Putri Septira. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai perikanan di era digital. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Menurut Bapak atau Ibu, apakah teknologi saat ini sudah berpengaruh terhadap kegiatan perikanan? Oke, mungkin sebagian besar akan menjawab iya ya, karena hampir semua aktivitas saat ini sudah memanfaatkan teknologi. Nah, sektor perikanan juga mengalami perkembangan yang sama. Jika dahulu banyak keputusan dilakukan berdasarkan pengalaman dan perkiraan, saat ini teknologi dapat membantu memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat. Oleh karena itu, pada kegiatan ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan sektor perikanan. Yaitu potensi laut Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Laut tidak hanya menyediakan sumber pangan berupa ikan atau hasil laut lainnya, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi jutaan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, maupun pelaku usaha lainnya. Dengan potensi yang besar tersebut, sektor perikanan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, potensi yang kita miliki perlu dikelola dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada seberapa besar sih kekayaan laut kita? Untuk memberikan gambaran mengenai besarnya potensi yang dimiliki Indonesia, mari kita lihat beberapa fakta yang ada. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, mencapai sekitar 6,4 juta kilometer persegi, serta lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga termasuk salah satu negara penghasil ikan terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia berada di kawasan Coral Triangle yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Berbagai komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, udang, rumput laut, dan kepiting menjadi sumber ekonomi yang sangat penting. Potensi besar ini tentu menjadi peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan. Selanjutnya ada tantangan utama optimalisasi sektor perikanan. Meskipun memiliki potensi yang besar, sektor perikanan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah penangkapan ikan yang berlebihan atau overfishing yang dapat menyebabkan turunnya populasi ikan di alam. Selanjutnya ada perubahan iklim yang mempengaruhi kondisi perairan, pola cuaca, dan keberadaan ikan. Selain itu, pencemaran laut akibat plastik maupun limbah lainnya juga dapat menurunkan kualitas lingkungan perairan. Masalah lain yang sering ditemui adalah keterbatasan sarana pendukung seperti cold storage, distribusi hasil perikanan, serta masih terbatasnya akses terhadap teknologi dan informasi. Apakah beberapa tantangan tersebut juga pernah ditemui nelayan di lapangan? Sepertinya iya, dan hal ini menunjukkan bahwa diperlukannya upaya bersama untuk mencari solusi yang tepat. Selanjutnya ada solusi optimalisasi sektor perikanan. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah memanfaatkan teknologi digital untuk membantu memperoleh informasi dan mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, penerapan prinsip perikanan berkelanjutan juga perlu dilakukan agar sumber daya ikan tetap tersedia di masa mendatang. Peningkatan infrastruktur seperti pelabuhan perikanan, tempat penyimpanan dingin, dan sarana distribusi juga tidak kalah penting. Lalu,
Yang sangat penting adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan sehingga masyarakat mampu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Jadi kasarannya tidak gaptek gitulah. Lalu selanjutnya ada transformasi digital dalam perikanan. Saat ini sektor perikanan mulai mengalami transformasi digital meskipun mungkin progresnya belum sebesar transformasi digital yang lain. Banyak teknologi telah digunakan untuk membantu kegiatan perikanan, mulai dari GPS untuk navigasi kapal, aplikasi informasi cuaca, serta pemantauan kualitas air hingga teknologi satelit yang dapat membantu menentukan daerah penangkapan ikan. Bahkan, saat ini berkembang teknologi artificial intelligence atau AI yang dapat membantu menganalisis data dan memberikan prediksi yang lebih akurat. Dengan adanya transformasi teknologi tersebut, pelaku usaha perikanan dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan mengurangi berbagai risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya, ada sistem informasi perikanan yang mungkin di AP juga ada matkulnya ya. Salah satu penerapan digitalisasi adalah sistem informasi perikanan. Sistem ini berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang dibutuhkan dalam pengelolaan perikanan. Melalui sistem informasi, data produksi, data nelayan, kondisi perairan, hingga prediksi hasil tangkapan dapat diakses dengan lebih mudah melalui website. Dengan adanya data yang tersedia secara cepat dan akurat, keputusan yang diambil juga menjadi lebih tepat sehingga pengelolaan sumber daya perikanan dapat dilakukan dengan lebih baik. Selanjutnya ada masa depan perikanan Indonesia. Ke depan, perkembangan teknologi diperkirakan akan semakin berperan dalam sektor perikanan yang sangat luas ini. Jika dahulu nelayan mengandalkan pengalaman untuk menentukan lokasi ikan, saat ini berbagai informasi dapat diperoleh melalui perangkat digital. Kualitas air tambak dapat dipantau secara real-time, penggunaan pakan dapat diatur secara otomatis, dan berbagai data produksi dapat tersimpan secara digital. Teknologi seperti AI, Internet of Things atau IoT, drone, dan satelit memberikan peluang besar untuk menciptakan sektor perikanan yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kesiapan kita dalam memanfaatkan teknologi menjadi salah satu faktor penting bagi kemajuan perikanan Indonesia di masa depan. Mungkin ini yang terakhir. Berdasarkan materi yang sudah kita bahas bersama, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Namun, masih terdapat berbagai tantangan seperti overfishing, perubahan iklim, pencemaran lingkungan, serta keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Melalui pemanfaatan teknologi digital, penerapan informasi perikanan, dan pengelolaan yang berkelanjutan, sektor perikanan dapat berkembang secara lebih optimal sekaligus tetap menjaga kelestarian sumber daya yang kita miliki. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kegiatan penyuluhan kali ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua dalam menghadapi perkembangan teknologi di sektor perikanan. Lalu, apakah ada pertanyaan? Ada, Kak. Baik, silahkan. Baik. Dari materi ikan, nelayan tradisional itu yang memiliki keterbatasan akses teknologi tetap dapat merasakan manfaat dari digitalisasi sektor perikanan. Baik, saya izin menjawab. Digitalisasi dapat diterapkan secara bertahap melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan aplikasi yang mudah digunakan. Pemerintah, perguruan tinggi, dan pihak swasta dapat bekerja sama memberikan edukasi mengenai penggunaan teknologi seperti aplikasi cuaca, GPS, dan informasi daerah penangkapan ikan.
Selain itu, pembangunan infrastruktur internet di wilayah pesisir juga perlu ditingkatkan agar nelayan dapat mengakses teknologi secara lebih mudah. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada, Kak. Baik, silahkan. Jadi saya mau bertanya, di antara teknologi seperti AI atau IoT, satelit, dan aplikasi perikanan, teknologi mana sih yang saat ini tuh paling realistis untuk diterapkan saat luas di Indonesia, dan mengapa? Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Oke. Aplikasi perikanan berbasis smartphone merupakan teknologi yang paling realistis untuk diterapkan saat ini. Hal ini karena penggunaan smartphone sudah cukup luas di masyarakat dan biaya implementasi relatifnya lebih rendah dibandingkan AI atau IoT. Melalui aplikasi tersebut, nelayan dapat memperoleh informasi cuaca, harga ikan, lokasi penangkapan ikan, serta informasi lainnya yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan hasil tangkapan. Apakah sudah cukup? Cukup, Kak. Terima kasih. Baik, setelah apa yang sudah saya sampaikan lagi, menurut saya sekarang sudah cukup dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.